Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Hari ini kita akan membahas materi dari mata kuliah metode optimasi, di mana dalam hal ini dosen yang membimbing kami adalah Pak Denny. Saya sebagai Hendra Gunawan akan coba mempresentasikan tugas akhir semester, di mana tugas akhir semester ini kita diminta untuk mencari salah satu jurnal internasional yang berhubungan dengan algoritma genetik. Nah, di situ kita akan coba bedah dari mulai fungsi dari algoritma ini terhadap kasus yang kita hadapi sampai step-stepnya dan resumenya seperti apa. Jadi selain slide ini ada juga ada file ya, file jurnalnya. Bisa rekan-rekan coba baca dan pelajari terlebih dahulu sambil menyimak dari presentasi ini. Presentasi ini berjudul Application of Genetic Algorithm and Personal Informatics in Stock Market with Gamma Application. Jadi seperti yang bisa dilihat dalam slide atau dalam screen ya. Jadi International Journal on Informatics Visualization ini volume 2 tahun 2018 nomor 2. Nomor ISSN-nya 254996610. Judulnya Application of Genetic Algorithm and Personal Informatics in Stock Market. Jurnal ini dibuat oleh Mr. Khulud Al-Beladi dan juga Mr. Salha Abdullah. Mereka itu adalah berasal dari Department of Information System, Faculty of Computing and IT, King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia. Bisa rekan-rekan lihat ya jurnalnya, dibaca dari awal sampai akhir untuk kita diskusikan bersama dalam presentasi ini. Latar belakang dari jurnal ini, kalau kita lihat ya, menyangkut stock market atau pasar keuangan ya, pasar keuangan khususnya di bidang saham. Jadi pasar keuangan ini sangat menarik rekan-rekan semua karena menggerakkan uang ya, triliunan dolar setiap tahun. Banyak investor telah mengeksplorasi cara untuk memprediksi harga di masa depan dengan menggunakan berbagai jenis algoritma dan juga metode optimasi ya, yang menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Jadi rekan-rekan jika ada yang belum paham apa itu analisis fundamental dan apa itu analisis teknikal. Kalau analisis fundamental, dia berangkat memprediksi pergerakan harga, optimasinya itu menggunakan fundamental perusahaan, yaitu berupa berita ya, berita terkait. Misalnya berita kenaikan inflasi per bulannya, berita tentang penyerapan tenaga kerja, berita tentang akuisisi, berita tentang seberapa besar proyek yang didapat oleh si perusahaan itu. Nah, itu bisa menggerakkan harga. Jika beritanya baik, maka harga akan naik. Jika berita buruk, harga akan turun. Dan satu lagi adalah analisis teknikal. Analisis teknikal itu murni, tidak ada berita, tapi saham bergerak berdasarkan kekuatan jual dan kekuatan beli. Nah, di sini biasanya para spekulan atau para investor itu banyak menggunakan metode optimasi ya. Ada yang berupa moving average, ada yang berupa double moving average, ada yang menggunakan Fibonacci, ada puluhan metode optimasi ya. Jadi banyak spekulan profesional maupun amatir telah menganalisis pergerakan harga beberapa aset keuangan menggunakan algoritma. Nah, dalam hal ini penggunaan algoritma yang akan kita gunakan adalah penggunaan algoritma genetika, jaringan saraf tiruan, dan pemrograman genetika yang dikombinasikan dengan alat-alat ini dalam upaya untuk menemukan solusi yang menguntungkan. Jadi studi ini menyajikan prototipe ya yang memanfaatkan algoritma genetika dan sistem informatika pribadi atau PI. Apa itu sistem informatika pribadi? Yaitu memvisualisasikan dari hasil si algoritma genetika menjadi sebuah grafik sesuai dengan yang kita custom sesuai dengan kebutuhan kita ya. Itu namanya sistem informatika pribadi untuk peramalan indeks saham jangka pendek. Baik, itu
latar belakang dari jurnal internasional yang dibuat dan yang akan kita bahas. Kita masuk ke fungsi objektif dari algoritma genetika di dalam kasus di dalam jurnal ini. Apa sih fungsi objektifnya? Kalau kita lihat dari konteks prediksi harga saham, fungsi objektif itu dirancang untuk mengidentifikasi pola-pola perdagangan yang optimal ya berdasarkan data historis. Jadi kita punya data historis, kita coba ramu dan kita prediksi dengan meningkatkan jumlah transaksi yang berhasil. Model yang diharapkan itu mampu menangkap fluktuasi harga yang lebih baik dan memberikan rekomendasi perdagangan yang lebih akurat. Misalnya, jika model memprediksi harga saham untuk hari berikutnya dan berhasil menghasilkan sinyal beli atau sinyal jual yang valid, maka ini dihitung sebagai satu transaksi. Jika selama periode pengujian model berhasil menghasilkan 100 transaksi dengan pengembalian yang konsisten, maka ini model dianggap cukup optimal ya, atau optimasi kita cukup berhasil. Oh iya, untuk diketahui bersama bahwa case ini diterapkan kepada perdagangan jangka pendek ya, harian. Jadi bukan long term, mingguan, bulanan atau tahunan, tapi case ini diterapkan kepada perdagangan harian. Kita masuk ke algoritma genetika. Secara teoris dulu sedikit kita bahas. Algoritma genetika merupakan suatu metode heuristik yang dikembangkan ya, berdasarkan prinsip genetika dari proses seleksi alamiah yang terinspirasi dari teori evolusi Darwin ya. Jadi proses pencarian penyelesaian atau proses terpilihnya sebuah penyelesaian dalam algoritma genetika ini berlangsung sama seperti terpilihnya suatu individu untuk bertahan hidup dalam proses evolusi. Algoritma genetika telah berhasil memecahkan masalah dan permodelan di berbagai bidang ya, baik itu teknis, bisnis, hiburan, dengan menghasilkan berapa sih nilai optimasi sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa tahapan, kalau kita lihat di sini akan kita bahas satu persatu di case ini ya. Untuk algoritma genetika ini, diantaranya itu pertama kita mengidentifikasi gen. Gen itu apa? Nanti kita lihat di sini gen adalah atribut-atribut yang diekstraksi dari data ya. Jadi kalau dalam hal ini nanti kita akan bahas detail misalnya seperti harga pembukaan berapa, harga tertinggi berapa, harga penutupan berapa. Nah, itu adalah genetik-genetik atau gen-gen ya yang akan kita bahas. Lalu yang kedua kita identifikasi kromosom ya. Jadi kromosom itu adalah satu paket gabungan dari semua gen-gen tadi, dari mulai pembukaan, harga tertinggi, harga terendah untuk satu perusahaan ya, perusahaan X misalnya. Nah, satu transaksinya itu merupakan kromosom ya, yang terdiri dari gen-gen. Lalu yang ketiga kita akan membuat populasi awal. Ya. Populasi awal itu terdiri dari berapa jumlah kuantitik dari kromosom tadi yang akan kita ambil sebagai sampling ya. Misalnya kita mengambil 100, mengambil 50, atau mengambil 200, itu adalah populasi awal yang akan kita uji dan kita lakukan mutasi untuk mendapatkan suatu optimasi yang kita harapkan ya. Lalu selanjutnya kita melakukan seleksi ya. Jadi seleksi itu kita mencari individu dari populasi itu yang mempunyai fitness terbaik ya. Fitness terbaik dalam hal ini adalah mana yang memberikan margin yang paling bagus ya, yang akan kita jadikan sebagai parent. Lalu kita akan melakukan crossover atau pengkombinasian, nanti yang akan melahirkan child. Lalu kita akan melakukan mutasi secara random dan hasilnya kita akan mengembalikan hasil dari mutasi itu atau kita sebut mutated child ke dalam populasi sehingga itu kita jadikan populasi awal dan prosesnya akan kita ulangi ya atau iterasi ya mengulangi proses dari awal dengan menggunakan new populasi atau new population. Baik, kita bahas mulai detail terhadap case ini ya. Kita baca, coba sampaikan atributnya. Yang pertama adalah gen. Jadi dalam jurnal ini, kalau rekan-rekan bisa baca semuanya, bisa kita lihat, gen itu diidentifikasikan sebagai atribut-atribut yang diekstrak dari data pasar saham. Itu mencakup harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume, presentasi perubahan. Nah, setiap atribut ini merupakan komponen dari kromosom atau gen ya, yang dalam konteks algoritma genetika mewakili solusi potensial untuk masalah prediksi harga saham.
Setiap gen itu mewakili nilai dari satu atribut yang diekstraksi. Atribut-atribut ini termasuk harga pembukaan, tadi seperti yang kita sampaikan ya, penutupan, harga tertinggi, dan juga perubahan indeks. Lalu kromosom, seperti yang disampaikan, itu gabungan dari semua gen tersebut. Dalam konteks jurnal ini, satu kromosom itu terdiri dari 6 gen ya. 6 gen masing-masing mewakili atribut yang berbeda dari data pasar saham. Mulai dari harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume, dan persentase perubahan indeks. Satu transaksi itu disebut sebagai kromosom ya. Dalam konteks jurnal yang diunggah, ya, jadi parent yang dimaksud adalah dua individu kromosom dari populasi yang dipilih berdasarkan nilai fitness tertinggi. Jadi nanti kita akan melakukan reproduksi melalui proses crossover dan juga mutasi. Lalu populasi awal yang akan kita tentukan di sini dalam jurnal itu 100 ya, 100 kromosom yang masing-masing mengandung kombinasi berbeda dari gen-gen tersebut. Nah, populasi ini akan dievaluasi berdasarkan nilai fitness untuk menentukan kualitas terhadap setiap kromosom. Oke, dalam jurnal ini disampaikan bahwa tim memproduksi algoritma genetika itu menggunakan suatu aplikasi, namanya Gamma. Nah, Gamma itu apa? Gamma itu singkatan dari Genetic Algorithm for Market Analysis, yaitu sebuah aplikasi atau sistem yang dikembangkan untuk memprediksi harga saham jangka pendek, yaitu harian ya, menggunakan algoritma genetika dan sistem personal informatik. Artinya hasil dari algoritma genetika itu akan ditampilkan dalam suatu chart atau suatu display ya yang mudah dimengerti oleh penggunanya. Dengan kombinasi kemampuan optimasi algoritma genetika dan fleksibilitas serta kapabilitas visualisasi dari sistem personal informatics, Gamma memberikan alat yang efektif untuk analisa pasar saham dan pengambilan keputusan investasi. Nah, coba kita lihat gimana penerapannya di jurnal ini terhadap penggunaan Gamma dalam algoritma genetika ya. Baik, kita mulai di implementasinya ya. Jadi implementasinya sebelah kiri ini kita lihat ini adalah 100 data ya. Memang di sini tidak tercapture 100-100-nya, tapi terlihat sebelah kiri itu adalah 100 data yang diambil sebagai populasi ya. Jadi fase pertama kita inisialisasi populasi, membuat populasi awal yang terdiri dari kombinasi acak dari gen-gen ya. Di mana setiap gen ini 6 gen itu bersatu menjadi sebuah kromosom dan setiap kromosom dalam populasi awal mempresentasikan solusi potensial. Jadi harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, lalu harga jual, harga beli berapa, dan marginnya berapa, yang paling bagus itu merupakan optimasi yang salah satu solusi yang potensial. Masuk ke fase 2, kita melakukan evaluasi dan seleksi. Setiap kromosom dievaluasi berdasarkan nilai fitness yang didasarkan pada seberapa baik kromosom tersebut memenuhi fungsi tujuan objektif, yaitu meningkatkan jumlah transaksi yang menguntungkan. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau kita misalnya membeli harga saham itu Rp1.000, lalu kita berhasil mengclosing 1.500, kita beli 1.000, lalu ketika harga 1.500 kita close, sehingga kita mempunyai keuntungan 500 ya. Nah, itu salah satu yang disebut sebagai seberapa baik kromosom itu memenuhi tujuan objektif, yaitu meningkatkan jumlah transaksi yang menguntungkan. Nah, seleksi ini dilakukan menggunakan metode roulette wheel selection ya, untuk membeli kromosom terbaik yang akan direproduksi. Jadi, roulette wheel selection itu apa? Jadi dari 100 ini kan tentunya ada yang transaksi yang berhasil menciptakan atau mendapatkan margin yang tinggi ya, dan juga ada transaksi-transaksi yang mungkin marginnya tidak terlalu tinggi. Nah, dengan menggunakan metode roulette wheel selection ini, sistem akan mengacak dengan memprioritaskan transaksi-transaksi yang menguntungkan atau mempunyai margin lebih tinggi itu memiliki bobot prioritas terpilihnya itu lebih tinggi. Jadi seperti kita main roulette wheel, itu kalau dilihat dari bagian bundaran itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang kecil-kecil. Nah, yang besar itu merupakan potensi terpilihnya probabilitas dia terpilih sebagai bagian dari evaluasi dan seleksi. Oke, fase 3
itu adalah reproduksi dan crossover. Jadi dari dua kromosom dengan nilai fitness tertinggi itu dipilih sebagai parents ya untuk melakukan proses crossover. Jadi terpilihlah dua kromosom dengan nilai fitness tertinggi, artinya dia memberikan margin atau keuntungan terbesar ya. Lalu proses crossover ini dilakukan dengan mencampur gen-gen dari kedua parents itu untuk menghasilkan keturunan baru ya, offspring yang menggabungkan atribut-atribut terbaik dari kedua parents ya. Artinya atribut sini adalah gen-gennya seperti tadi 6 komponen itu ya. Dari mulai harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan sampai yang lainnya. Lalu fase keempat adalah mutasi. Mutasi dilakukan dengan mengubah nilai gen tertentu dalam kromosom untuk mempertahankan keragaman dalam populasi dan mencegah konvergensi prematur. Nah, kalau kita lihat di jurnal ini, probabilitas mutasi yang digunakan adalah 0,013. Apa itu 0,013? Nanti coba akan kita sampaikan lebih lanjut ya. Jadi yang dimaksud dengan mencegah konvergensi prematur itu jangan sampai misalnya kita melakukan regenerasi sebanyak 1000 kali, tapi sebelum 1000 kali sudah jenuh atau sudah tidak bisa evolusi lagi ya, karena mutasi dilakukan dengan mengubah nilai gen tertentu dalam kromosom untuk mempertahankan keragaman. Jadi keragamannya dipertahankan supaya tidak prematur. Yang terakhir adalah ketika proses evaluasi, seleksi, reproduksi, crossover, dan mutasi, kita ulangi sampai mencapai kondisi berhenti. Seperti tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam nilai fitness ya, atau jumlah generasi maksimum itu tercapai, terasi. Jadi semua mutated child tadi diulangi lagi populasi ini dari awal, terus diulangi 100 itu sampai mendapatkan titik kondisi berhenti ya, sudah tidak ada lagi peningkatan lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, semua yang tadi kita sampaikan itu sebenarnya yang memproses ini ada sistem gamma ya. Jadi di sistem gamma ini kita memasukkan beberapa parameter. Yang pertama population size ya. Tadi kita sudah sampaikan di awal, kita memasukkan ada 100 ya, 100 data yang kita sampaikan. Oke. Lalu stopping kriterianya kita batasi 1000 generation ya. Jadi setelah 1000 akan berhenti. Nah, untuk crossover probability-nya kita masukkan di sini 0,5. Apa sih maksudnya crossover probability dimasukkan 0,5? Jadi probabilitas crossover yang terlalu tinggi itu sebenarnya bisa menyebabkan populasi menjadi terlalu homogen ya, mengurangi keragaman genetik yang diperlukan untuk eksplorasi lebih lanjut. Jadi sebaliknya kalau probabilitas itu crossover itu terlalu rendah, itu bisa menyebabkan kurangnya generasi solusi baru yang mengurangi kemampuan algoritma untuk menemukan solusi optimal ya. Jadi kalau lihat kalau terlalu tinggi itu terlalu cepat homogen, yang tadi prematur ya. Sedangkan kalau misalnya terlalu rendah, bisa menjadi kurang biarpun udah di generasi di 1000 kali, tapi ternyata tidak optimal. Jadi di sini berdasarkan experience dari pembuat jurnal, dianggap nilai 0,5 ini dianggap sebagai kompromi yang baik, yang memberikan cukup crossover untuk memastikan keragaman genetik ya, tanpa kehilangan terlalu banyak solusi yang baik. Crossover type yang kita masukkan dalam aplikasi ini adalah tipenya adalah uniform crossover ya. Yaitu salah satu metode crossover dalam algoritma genetika di mana gen-gen dari dua parent ya, individu induk, yaitu gen-gen itu atribut-atribut tadi seperti harga, volume dan sebagainya macamnya ya, dari dua parent itu dipertukarkan di switch untuk menghasilkan keturunan dengan menggunakan masker atau pola tertentu yang menentukan gen mana yang akan diambil dari setiap parent. Ya, tentunya crossover type ini cukup banyak tipe-tipenya ya, cuman dalam aplikasi ini yang kita pelajari atau yang kita lihat itu kita menggunakan uniform. Sedangkan mutation probability sebesar 0,013 itu dipilih kenapa? Yaitu untuk menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi dalam algoritma genetika, memastikan keragaman genetik dan mencegah konvergensi prematur. Jadi meskipun di jurnal ini tidak ada lampirannya ya dari mana angka 0,013 ini didapat atau metode spesifik untuk menentukan nilai ini,
Tapi di sini pemilihan probabilitas mutasi ini biasanya itu didasar pada praktik terbaik ya, eksperimen awal dan penelitian sebelumnya dalam literatur algoritma genetika. Jadi menggunakan paper-paper yang lain yang memberikan referensi probability yang pas itu kurang lebih berapa. Di sini menyusun jurnalnya memasukkan 0,013. Nanti hasilnya seperti apa 0,013 itu bisa kita lihat di akhir jurnal ini, kita bisa lihat bersama ya, rekan-rekan. Oke, setelah semua atribut itu kita masukkan parameter-parameter dalam sistem, lalu sistem itu di running ya. Sistem itu di running, di running di mana terdapat terdapat 4 perusahaan ya, 4 perusahaan yang kita jadikan objek daripada penelitian metode optimasi ini, yaitu saham-saham dari Etihad Artip Telkom, lalu Etihad Estilat, Mobile Telecom, dan juga Saudi Telecom. Jadi ada 4 perusahaan ya. Nanti si aplikasi ini akan menghasilkan connection weight, angka connection weight. Jadi angka connection weight ini seperti yang dilihat dari sebelah kiri itu diperoleh melalui proses iteratif ya, iteratif algoritma genetika. Artinya pengulangan-pengulangan yang sebanyak 1000 kali tersebut itu menghasilkan suatu bobot koneksi ya, bobot koneksi ini nanti akan men-trigger akurasi dari prediksi. Nah, proses ini tuh melibatkan evaluasi fitness, seleksi individu terbaik, crossover, mutasi yang diulangi, hingga ditemukan bobot optimal yang memberikan prediksi harga saham yang paling akurat. Jadi dari mulai penentuan populasi sampai metode tadi, parameter kita masukkan ke dalam sistem ya. Jadi sistem yang semuanya yang mengolah kalkulasinya atau perhitungannya. Nah, semua data-data tersebut ya itu masuk ke dalam training data. Training data itu apa? Training data itu adalah data sheet yang digunakan untuk melatih model algoritma genetika. Jadi data ini tuh digunakan untuk mengoptimalkan bobot koneksi dan parameter lainnya dalam model. Jadi yang 100 data itu kita olah lagi itu di training data sampai mendapatkan sebenarnya bobot yang paling besar tuh berapa ya. Jadi model algoritma genetika menguji menguji berbagai kombinasi parameter pada training data dan menyesuaikan bobot koneksinya berdasarkan nilai fitness yang dihitung selama proses iteratif ya atau proses pengulangan. Selama proses pelatihan, model terus diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki hingga mencapai tingkat kinerja yang diinginkan pada training data. Nanti dari bobot itu kita akan coba ke testing data. Kalau testing data itu data aktual di luar data 100 itu. Jadi 100 data itu adalah data untuk training data untuk men-trigger suatu bobot ya. Nanti hasilnya akan dieksepsi di data baru. Jadi testing data itu adalah data sheet yang berbeda dari training data dan digunakan untuk menguji kinerja model setelah proses pelatihan selesai. Data ini tidak pernah dilihat oleh model selama proses pelatihan ya, karena kalau training data itu menggunakan data historis, sedangkan testing data itu real. Misalkan hari ini harga pembukaan berapa, lalu kita akan masukkan simulasinya berapa persen, nah nanti akan keluar estimasi prediksinya. Jadi setelah model dilatih dengan training data, testing data digunakan untuk melakukan prediksi dan hasilnya dibandingkan dengan nilai aktual untuk mengukur akurasi prediksi. Jadi yang hasil iteratif itu menghasilkan bobot, kita coba running, nanti hasil aktualnya kita akan bandingkan dengan data training data seberapa persen keakuratannya prediksinya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke akurasi of the predicted price ya. Jadi kalau lihat dari jurnal ini sudah langsung meresume ya. Jurnal ini sudah langsung meresume. Kalau kita lihat tabel di kiri bawah ini adalah tabel prediksi ya. Kita bisa lihat yang bawah. Ini adalah tabel prediksi dari jika open price-nya sekian, maka harga tertinggi akan sekian, harga terendah akan sekian, harga penutupan akan sekian, dan estimasi volume akan sekian. Nah, di sini investor akan bisa mendefine kekuatannya lebih strong dibeli atau kekuatannya lebih strong dijual. Lalu optimasi harga yang dimasukkan itu berdasarkan prediksi ini berapa angka prediksi optimal yang dimasukkan sehingga bisa memberikan keuntungan yang terbaik ya. Nah, kalau kita dilihat di sini si pembuat jurnal mungkin dia mempunyai lampiran-lampiran yang lebih akurat ya, yang mungkin lebih tebal tapi tidak ada di dalam jurnal ini. Mereka hanya memberikan resume. Dari hasil resume mereka dari 4 perusahaan ini kita lihat
Untuk perusahaan Etihad Atip Telecommunication, ketika melakukan training data, itu prediksinya 51,6%. Tetapi ketika sudah dilakukan ke data real, itu prediksinya 51,29% tingkat keakuratannya. Begitu juga dengan Etihad, Mobile Telecommunication, dan juga Saudi Telecom Company. Nah, kalau dilihat dari sini, data terendah itu 48% ya keakuratannya, sedangkan yang tertinggi itu bisa sampai 64,6. Perbandingan angka nilai prediksi dan nilai aktual pada data pengujian digunakan untuk menghitung akurasi. Jadi kita misalnya ya, jika model memprediksi harga saham untuk Etihad dengan akurasi 51,29%, ini berarti 51,29% dari prediksi model mendekati nilai aktual dalam data pengujian. Angka persentase akurasi dalam tabel 3 diperoleh dari evaluasi kinerja model pada data pengujian, real data, setelah model dilatih menggunakan data pelatihan. Proses ini melibatkan pembagian data, pelatihan model, prediksi, dan data pengujian, dan perhitungan akurasi prediksi dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Tentunya kalau dalam market dunia perdagangan saham ya, tidak mungkin ada yang bisa memprediksi sampai 100% atau 90% itu sesuatu yang mustahil ya. Tapi kalau misalnya secara data dan secara algoritma itu bisa sampai 63%, 64%, ini sebenarnya sudah cukup menggembirakan ya bagi para penggunanya. Nah, kesimpulannya apa dari ini? Jadi kesimpulan dari jurnal ini atau paper ini adalah bahwa pendekatan yang menggabungkan algoritma genetika dan sistem personal informatik untuk prediksi indeks saham jangka pendek itu menunjukkan hasil positif dengan akurasi tertingginya itu 64,67 dan terendah ini 48,05%. Nah, saran perbaikan, jadi disarankan untuk meningkatkan performa gamanya ya, yaitu dengan memperbanyak tadi database training ya, meningkatkan presentasi akurasi, menambahkan lebih banyak sektor untuk mencakup semua perusahaan saham Bursa Efek Saudi. Dalam hari ini karena Bursa Efeknya Bursa Efek Saudi, tadi kan baru diambil 4 perusahaan ya, rekan-rekan semua. Jadi jika lebih banyak perusahaan data yang dimasukkan, lebih banyak transaksi yang dipilih, itu bisa memperbaiki keakuratan ya, nanti stasiun keakuratannya, dan memperbaiki juga bagian visualisasi ya dengan menambahkan mungkin grafiknya lebih dinamis dan laporan reguler untuk setiap perusahaan dalam sektor tertentu. Tadi kan grafisnya harusnya lebih ada perbandingan komparatif lah antara data prediksi, data aktual, sehingga mendapatkan angka 64% atau 48% ya. Jadi ini satu metode yang cukup bagus ya, karena biasanya tool-tool standar dalam metode optimasi di pasar market itu ya kita pakai moving average, double moving average, lalu pakai Fibonacci. Nah, itu biasa yang tool-tool standar. Nah, penggunaan algoritma seperti ini cukup cukup bagus ya karena akurasinya kalau lihat dari 4 perusahaan ini 64,67%. Mungkin nanti kalau ditambah lagi kita nggak tahu harapannya bisa sampai 70%. Kalau sampai 70%, saya pikir untuk market stok ini udah sangat bagus ya, bisa mengurangi potensi kerugian si investor dan juga kemungkinan dari gain-nya itu lebih besar. Kurang lebih seperti itu pemaparan dari tugas akhir mata kuliah metode optimasi Pak Denny. Eh, Bagaimana penerapannya di dunia industri ya, khususnya di sini di industri pasar modal atau pasar saham. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif manfaat dari algoritma genetika ini, baik secara teori maupun secara praktikal di dunia nyata. Semoga bermanfaat. Kita tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.